banget, bener-bener gak dikasih nafas kita ya. Pak Timo, boleh jelasin sedikit gak sih inspirasi di balik film The Shadows Trace? Inspirasinya, makasih sebelumnya ya udah nonton. Sama-sama Pak Timo. Begitu juga teman-teman jurnalis, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan antusiasmenya terhadap film Shadows Trace ini, perjuangan dari kita semua. Terima kasih banget. Dan apa yang menginspirasi film ini sebenarnya lebih ke saya ingin menceritakan dinamika antara seorang guru dan muridnya, dan juga sebuah cerita yang pada dalam hatinya itu adalah sebuah cinta matriarki. Itu pada dasarnya yang pengen saya ceritain tuh itu karena saya ngerasa di film Indonesia itu banyak banget perspektif yang dibilang yang diceritakan dari perspektif maskulin gitu ya, sedangkan saya rasa challenge tersendiri adalah ketika kita menceritakan sesuatu yang sangat keras dan terkadang violent, tapi dari POV seorang perempuan, dua orang perempuan lah bisa dibilang gitu. Jadi itu dasarnya. Oke, jadi memang pertanyaan pertama saat saya menyaksikan film itu, ini film begitu maskulin, tapi kenapa pemeran utamanya dimainkan dua orang wanita seperti itu ya? Tapi ternyata itu adalah sisi yang mau diambil sama Pak Timo seperti itu ya. Untuk mentranslatekannya itu adalah sesuatu yang lebih unik daripada hanya maskulin dengan peran yang laki-laki seperti itu ya Pak Timo? Iya, seperti itu kira-kira. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat dari durasi filmnya sendiri, itu memakan waktu 145 menit. Sebenarnya Pak Timo, can you share with us the vision behind the length of the movie? And what were you trying to build? What were you trying to portray for the people to consume? Kenapa 145 menit? Sebenarnya 140 tanpa kredit. Tapi kalau dibilang kenapa selama itu, kalau saya sendiri saya pernah bilang bahwa film itu nggak masalah mau 80 menit, 70 menit ataupun mau 240 menit. Film India kebanyakan 3 jam, 3,5 jam. Tapi orang India tetap semangat nontonnya. Itu yang kita harus belajar dari orang-orang India ya. Passionate banget terhadap film mereka sendiri. Dan in a way aku pengennya kita, sebenarnya penonton kita passionate terhadap film kita, tapi aku rasa kalau kita lebih banyak variasinya dan juga bukan bilang kayak oh ini film ini lama, enggak, males gitu. Kalau aku rasa film ini lama karena ya mungkin saya pengen menceritakan lebih dari cuman sekedar dua protagonis atau dua main karakter kita ini gitu loh. Karena saya rasa penting banget untuk dunia sebuah film itu untuk terasa apa ya bahasa Indonesianya ya, lived in. Jadi terasa semua karakter ini bernafas, mau dari si 13 sampai si Umbra sampai si Troika atau si Soriah pun gitu, kita ngelihat walaupun kita tidak menceritakan tapi kita ngelihat kayak desire-nya mereka apa atau sisi lain mereka apa gitu, apa yang membuat si Prasetyo ini bergejolak misalnya kayak gitulah gitu loh. Jadi hal-hal itu tuh emang kadang-kadang butuh waktu, tapi saya rasa sebagai filmmaker yang mementingkan karakter ke depan, buat saya itu sesuatu yang worth it menurut saya. Wow, jadi memang alasan dibalik durasi 145 menit itu memang banyak cerita yang diceritakan dalam film The Shadows Trace ini. Tidak hanya dua pemain utamanya saja, melainkan semua orang itu ada story-nya begitu. Walaupun tidak diceritakan semata-mata begitu ya, namun kita bisa mendapatkan esensnya dari menyaksikan film ini secara keseluruhan. Begitu ya Pak Timo ya? Iya, seperti itu. Atau itu ya. Dia, keren banget sih Pak Timo. Oh my god, saya gemeteran di sini loh Pak Timo. Nah, Pak Timo, ini kan kalau misalnya kita lihat lagi film yang sebelumnya tuh udah jaraknya 6 tahun. Pasti sebagai seorang sutradara banyak hal inovasi atau inovatif begitu yang dilakukan sebagai sutradara. Ada hal-hal baru nggak sih, hal-hal yang berbeda yang bisa yang mempengaruhi pembuatan film The Shadows Trace ini? 6 tahun maksudnya dari naik konsuras ya? Yes. Gila kesannya gue ini juga yang ada gawe. Nah, ada. Ya, dari film ada beberapa dikit-dikit lah bikin film. Saya emang seorang filmmaker yang lumayan slow kalau kerja. Tapi kalau secara pelajaran ya semua, kalau saya rasa sih semua film baru itu adalah proses pembelajaran baru. Saya datang dengan keset
waktu kita bikin The Shadows Race atau The Big Four gitu, saya ngerasa ya saya seperti murid lagi gitu. Cuma ya, triknya ya supaya di depan kayak saya seperti kelihatan tahu, padahal saya juga nggak tahu nggak banyak hal yang tidak saya tahu gitu. Dan sebagai seorang filmmaker ya emang harus begitu, bahwa project baru itu adalah sebuah tantangan dan pelajaran yang baru. Kalau enggak ya kita akan stagnan. Oke, jadi sebenarnya semua kehidupan sih ya Pak Timo ya, semuanya Yes. selalu ada Filmmaking pembelajaran itu seperti baru. kehidupan. Tanya sama Adipati Dolken. Coba, apa tuh yang harus ditanya ke Adipati Dolken? Banyak. Tapi yang pastinya itu ya, berarti Pak Timo ini jagonya poker face. Banyak yang mungkin nggak tahu, tapi yang penting cool aja dulu. Ditutup-tutupin. Padahal nggak bisa bohong. Oke, itu dia dari Pak Timo. Thank you so much from Pak Timo. Berikan tepuk tangan untuk Timo Cahyanto. Next question untuk Aurora Ribeiro. Yes, ini kita dengar-dengar dari cibiran burung. Ini adalah film action yang pertama, is that correct? Yes. Oh my god, ini film yang pertama action bagi dia. Coba tepuk tangannya dulu dong. Tadi kan udah nonton ya. Wow. Do you have any like story you can tell, like special story, anything that yang benar-benar kenangan banget pas lagi syuting The Shadows Race gitu, bisa kamu share buat kita semua? Semuanya lumayan masuk di core memory aku sih. So many Aww. special, hard, sad, lovely moments, Aww. beautiful moments shooting this film. Jadi banyak beautiful moment ya, lovely moment ya. Tapi kan bisa jelasin sedikit nggak sih your journey to really understand the character of 13 untuk benar-benar mengerti ya, memasukin karakter 13 ini. Iya, jadi kalau untuk proses workshop action dan lain-lain itu 4 bulan. Jadi ya lumayan dari 4 bulan itu tuh lumayan berasa lah sebagai 13. Gimana rasanya yang udah training dari dia kecil gitu, yang lumayan berasa, bisa ngebayangin. Yeah. It's okay, you 4 months of training. So, 4 yeah. months of training. Do you found any difficulty while you doing the training? A lot, banyak. Salah satunya yang paling sulit kamu hadapi untuk jalanin syuting. Mungkin awal-awal trainingnya kali ya, kan trainingnya kayak bulan pertama itu kan aku sendiri, jadi yang lain tuh pada belum masuk, jadi aku sendiri doang. Oh duluan. Iya, aku Curi duluan start ya. trainingnya. Yes. Jadi itu tuh aku karena nggak tahu sama sekali tentang action dan lain-lain, jadi harus belajar basicnya dulu, dan ternyata basicnya itu lumayan susah. Kayak otak kiri dan otak kanan tuh harus nyambung tuh gitu. Okay. Tapi ya untungnya waktu yang lain udah masuk, aku udah jago. Udah bisa pamer ya. Jadi itu dia ya, keseruannya ya buat training. Memang pasti ada kesulitan, tapi everything is worth it. Now you sitting here looking beautiful. Mari berikan tepuk tangannya. Ini dia ya, Aurora Ribeiro. Kece banget. Oke, next question nih buat Daniel, Hana, dan masih Aurora nih. Karena kalian ini kan banyak adegan-adegan bareng, adegan yang panjang juga, fighting begitu. Ada cerita seru nggak sih selama fighting koreografi? Mungkin ada yang jatuh, salah koreografer, ada yang kecengklek gitu. Kasih tahu nggak ya? Ada apa tuh? Ada apa tuh? Oh iya. Jadi mungkin aku takut spoiler. Enggak kok. Kelihatan ya. Adegannya jangan. Oke, jadi waktu itu pas kita lagi latihan koreo, lagi video board, ya mungkin sedikit banyak kena pukulan beneran gitu. Oke, siapa yang kena pukulan siapa? Aku. Kamu kena pukulan Kena siapa? pukulan Aurora sampai berdarah. Aurora? Yes, she can punch. Oh my god, I thought it's your first action movie. Ya, paling gitu sih yang Terus unik. kamu minta ganti rugi nggak? Enggak. Enggak. Dibeliin kopi kan abis itu ya? Dibeli Pizza, kopi pizza. ya. Tapi di satu hari itu emang banyak kejadian yang- Banyak dia. Jangan gitu doang, karena kan lo akhirnya juga berbuat sesuatu ke Aurora, lo beliin dia pizza akhirnya. Oh iya. Apa tuh, Pak Timo?
Apa yang dilakukan? Jadi yang seru sebenarnya ya di sini, namanya action pasti ada kejadian nggak sengaja kepukul atau nggak sengaja ketendang, itu hal yang sangat normal di action sebenarnya. Jadi emang ketika kita kayak sign untuk masuk di project ini, kita emang udah siap untuk babak belur aja. Dan biasanya kita untuk kayak compensate supaya nggak ada selek kali ya, itu kayak kita kalau nggak sengaja ya dia beliin kopi gitu, terus nanti nextnya dijajanin deh gitu. Jadi emang supaya tetap semangat gitu untuk syutingnya. Tepuk tangannya luar biasa sekali ya. Ini support system yang amazing gitu ya. Jadi kalau biar nggak selek-selek, besok moodnya biar masih oke. Kalau syuting harus ada sesajennya istilahnya ya. Sogokan-sogokan harus tetap berjalan begitu ya. Tapi kalau kita lihat beberapa dari kalian ini memainkan karakter yang berbeda sekali sama peran-peran sebelumnya. Misalnya nih kayak Adipati Dolken, tuh Agra, ya kan, Taskia juga Andri. Ini kayaknya aduh badass banget deh, gangster banget gitu loh. Iya, gangster banget. Ceritain dikit dong persiapannya tuh seperti apa sih? Apakah di rumah marah-marah gitu ke kaca untuk memasuki karakternya gitu? Ketua geng kita ini, ketua geng. Oh, Pinter ya, Guslikus ya. gitu ya, oke. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Agak formal dulu ya di depan. Bercanda guys. Persiapannya sama teman-teman yang lain kurang lebih sama kayak Rora. Kita masuknya agak telat. Dia udah latihan 1 bulanan setengah atau 2 bulan gitu. Terus kita baru masuk join latihan. Lumayan hampir setiap hari juga. Terus kita mostly latihan itu sih fisik ya, karena kita ini memang persiapannya Korea buat actionnya lumayan sulit gitu. Terus kalau buat ke karakternya sebenarnya gini sih, Patimo tuh kayak nulis skripnya waktu pas pertama dapat skrip terus baca itu tuh, kalau gue ngerasa tuh kayak gila ya si Timo, dia dari kecil nontonnya apa sih gitu. Kalau gue mikir gitu, si Timo makannya apa sih kok dia bisa ciptain universe yang kayak gini gitu. Jadi tapi kalau sebagai aktor kita jadi merasa tertantang. Ya kan Dot? Iya, diam aja Dot. Jadi merasa tertantang kok, menarik banget nih, dia udah ngasih cukup ruang yang gila untuk bermain. Sekarang gue sih pas baca ngerasa tertantang sebagai aktor, gimana cara lo bisa eksekusi itu. Jadi kita punya banyak ruang diskusi sama Patimo, sama Dodot, sama yang lain. Bahkan kita satu sama lain juga suka kayak ngebantuin build karakternya gitu. Dan sisanya banyak nervousnya. Kalau gue tuh biasanya pas lagi syuting juga banyak nervousnya, kayak ini berhasil nggak sih, ya kan, bisa nggak sih gitu. Boleh dibantuin? Terus Boleh saya bantuin? Ya, tapi kayak selamat sore teman-teman media yang udah datang. Terima kasih, senang banget deh pada nonton. aslinya kan nggak kayak gitu, terus kayak jadi diri lo sendiri aja, gak apa-apa. Ya, persiapannya sih seru banget, jujur kayak aku juga baru pertama kali dapat karakter seperti ini gitu. Sebelumnya kan mungkin lebih ke hantu apa gitu, tapi ini kan menciptakan manusia psycho juga kan gitu. Dan awalnya yang lucunya adalah awalnya karakter kita berdua itu sebenarnya harusnya kakak beradik, tapi setelah ngobrol sama Patimo kayak lucu ya kalau kita bikin kembar sakit jiwa beneran gitu. Kayak ya udah akhirnya diciptakanlah Sorya dan Haga yang anak kembar, punya banyak kesamaan. Jadi ketika nanti ada yang kehilangan, itu ada batinnya gitu. Jadi ada sebenarnya ada sisi manusianya lah. Dia nggak jahat-jahat amat ya Sorya dan Haga ini gitu. Kita nggak ada yang jahat kali. Betul. Kalau Adipati kita gimana? paling normal. Iya, kita paling normal. Adipati mungkin karakternya yang menarik. Karakternya gimana sih? Menarik soalnya. Karakter Prasetyo paling normal sebenarnya kelihatannya, tapi Maksudnya? pancing terus toh. Ya, di luar apa yang dikasih dia tuh karakter Prasetyo tuh yang paling normal sebenarnya. Dia menjalankan tugasnya terlihat seperti ya berintegritas gitu kan. Tapi dia punya gejolak perasaan tuh yang sebenarnya dalam banget gitu. Maksudnya kayak layer-layer perasaan dia tuh sangat besar gitu. Dan karena dia punya sesuatu yang nggak bisa dikasih lihat gitu ya. Jadi emang dia cuma bisa main di dalam gitu. Jadi cuma dari ekspresi-ekspresinya doang gitu. Jadi emang hubungan Prasetyo dengan gengnya ini memang lumayan lumayan dalam lah ya. Dalam banget gitu, sampai mungkin
apa ya, hubungannya udah kayak keluarga, mungkin lebih kali ya gitu. Apa yang lebih dari keluarga coba? Dalam banget lah intinya. Jadi emang lumayan berimpact pada Prasetyo. Apa yang ada yang mengusik keluarganya ini lumayan berimpact gitu. Jadi ya itulah Prasetyo lumayan berlayer lah intinya. Wow. Nah,